itu. Gue lihat dari samping itu dia langsung turun ke pohon bambu itu, merinding gue. Dari samping alat itu dia terbang ke pohon bambu. Nah, sama si security yang beranian ini dikejar itu. Kuntilanaknya dikejar. Dan si pohon bambunya itu digoyang-goyang sama dia. Jadi lu malam berikutnya gimana, Teng? Makin parah atau gimana nih? Dibilang makin parah sih enggak ya, tapi ada aja namanya Gangguan ada mistis tuh. ya? Iya, tapi nggak setiap malam juga sih. Tapi ada tuh waktu malam setelah beres kerja proyek, itu beres jam 11 ya, jam 12-an. Iya, malam ya? Itu udah malam, jam 11, jam 12 malam itu udah beres. Gua habis ngopi, ngerokok, ya habis santai-santai lah pokoknya. Relax ya? Gua balik ke mes, dan di situ tuh cuman sisa 4 orang di atas gunung itu. Ada 4 orang. Termasuk lu ya? Termasuk gua sama security di situ 2, sama yang jaga genset 1. Karena kan sekarang nggak ada listrik ya, masih pakai genset. Nah, waktu jam 1:30 itu genset gue mati. Setengah 2 malam tuh genset gue mati, lampu semua mati. Gue bangun karena gerah ya, gerah. Gue bangun gelap gitu. Gue sempet terang-terangin pakai handphone. Ternyata si security ini yang berdua nyamperin gue. Nyamperin gue, nanya gitu, pakai bahasa Sunda lah, yang di bahasa Indonesianya, ada apa? Kok bisa mati genset katanya? Padahal baru diisi ini bensinnya gitu kan, baru diisi bensinnya gitu. Nggak tahu mang, kata saya. Coba aja dilihat mang, gitu kan. Itu genset bensin ada, businya bagus. Dan emang benar-benar nggak ada kendala deh, pokoknya di genset tuh nggak ada kendala. Udah dibongkar segala macem, nggak ada kendala. Nah, di situ entah si mamang yang beranian ini dia ngerasa apa kayak gimana, dia tuh sempet teriak-teriak gitu, oh, kalau bahasa kitanya, jangan ganggu gua tuh nggak ganggu lu gitu. Dengan sebutin nama yang dia sebutin tuh, Haji gitu. Kayak nanti kodang hilain katanya gitu kan. Kodang hil. Untung bukan dalil. Gua kan yang tadinya takut jadi ketawa-tawa kan gara-gara dia. Gue sih mah yang rokok downhill ya, beuleumana hiji kata dia gitu ya. Di beuleumana hiji dibakarin gitu 1, kata dia gitu. Pas sama dia dibakarin kan katanya. Entah dia bohong apa enggak kan, gue nggak tahu ya, namanya gue anak kecil dibegoin sama dia, entah gimana, serah mereka lah gitu. Sama dia bakar 1, sama dia taruh gitu kan. Dan tetap aja genset itu nggak hidup, nggak nyala. Kata gue, kenapa ini mah kata gue. Wah nggak tahu tuh. Waktu gue lagi bener-bener itu genset, ada drigen 20 liter di sebelah gua, ada security. Nah, di sebelah security ini ada drigen tuh. Drigen 20 liter itu goyang, bro. Oh, gokil teh. Jadi goyang jadi sempet ngangkat ya gitu. Posisinya dia di atas tanah. Goyang. Dan lu tahu gak di situ gua mau ngapain? Gua pengen lari sekencang-kencangnya. Tapi lu lari di situ. Gimana gue mau lari? Gue udah pegangin tangan gue. Udah kemana-mana. Gimana lensa saya masih Haji? Coba tetap orang yang tadi lu ngomong begitu tetap itu. Iya, tetap dia tawa-tawa aja dia kan. Dia udah, gue juga bingung dia itu ada udah takutnya gitu gimana gitu. Kalau yang satu lagi udah gelagapan, udah pengen kabut, udah sampai maki-maki itu orang. Kan gue pegangin dua-duanya tangan. Yang satu megang, yang kiri megang tangan gue, yang kanan megang si mamang yang satu lagi ya kan. Udah sampai dimaki-maki sama si mamang satu lagi mah. Lepaskan aing, goblok ini. Udah pokoknya drigen itu udah
lumayan parah ya, lama. Gagatnya. Mungkin 1 menit lebih sih itu. Anjing lama banget. 1 menit lebih itu. Goyang-goyang sampai berhentinya, sampai tuh genset, nggak gua starter, nggak gua ini nyala. Anjing. Itu nyala. Gokil. Terus si mamang yang berani itu ngomong, bener tuh cek aing ge mainan mah yang dan hieu. Anjing keke ya Iya. bangsat. Dan yang bikin gua parno itu mereka setelah nyala mereka cabut. Oh, orang dua ini. Iya, orang itu cabut lagi ke lokasi. Lu tinggalin sendiri tuh? Jaga, iya. Nah, gue sendiri di Bereng dong. Iya. Di mes itu. Parno sendiri gue. Ya anjing kejadian itu kan anjing. Gue nggak tidur, gue sampai Iya. nemenin mereka jaga. Sampai ke paginya juga gue sampai sempat ngobrol juga sama yang kakek-kakek yang gue bilang aneh. Nah, besoknya gue baru tahu di situ diceritain bahwa di belakang mes gue itu dulu ada orang dirampok, dimatiin, dibuang di situ, katanya, kata menurut warga sih. Isunya ya. Isunya. Nah, besok tuh gue nggak berani tidur di situ sendiri. Iya. Kalau nggak ada orang tuh gue nggak berani tidur di situ sendiri. Gue lebih baik tidur di depan warung. Tidur di depan warung, gue pakai selimut gitu. Di kedinginan, entah kayak gimana, daripada gue harus tidur di yang kayak gitu-gitu di mes kan? ya. Iya. Waduh, pokoknya gangguannya kacau sih, bisa dibilang kacau ya. Emang salah kita mungkin ya, salah kita yang udah ngacak-ngacak tempat mereka gitu. Dan besok 2 hari kemudian itu gua ada galian pindah ke yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Nah, waktu ekskavator itu ngegali tebing, ternyata tebing itu pas digali langsung bolong. Anjing. Nah, di situ bolong, di situ ada 2 patung, cewek, cowok, kayak patung apa ya? Patung-patung orang dulu deh pokoknya. Tapi itu serius nih. Itu yang satu, yang ceweknya itu hancur, yang satu lagi masih berdiri. Kena beko. Dan lu percaya gak? Itu kesurupan lebih dari 5 orang. Iya. Warganya. Warga di situ. Iya. Warga di salah satu kampung itu. Iya. Dan dia itu ada ya orang pinter lah, orang inilah katanya minta di sembelihin kambing lah, tapi kambingnya harus yang warna hitam lah. Iya. Berhubung gua nggak percaya yang kayak gitu-gitu, gua masih biasa konsultasi sama ngaji gua, ngobrol juga sama bokap gua ya kan. Ya, jangan turutin, ngapain kayak gitu turutin gitu kan, nggak boleh katanya. Gitu. Musyrik ya. Iya, musyrik bener. Nggak gua turutin. Sampai itu tuh benar-benar kesurupan, dan banyak orang-orang pinter yang mau nyembuhin itu malah balik lagi. Malah nggak mental lah ya. Iya, malah nggak kayak apa ya, entah gue juga nggak ngerti lah apa yang mereka baca gitu kan. Tapi kalau ke gue sendiri gitu ya, yang gangguan-gangguan yang emang benar-benar ke fisik gitu ya, nggak ada gitu. Dan setelah itu pun nggak diturutin, ya proyek biasa aja, jalan lancar aja ya. Cuman ya kendalanya waktu itu sempat warga dibikin heboh sama yang kemasukan, dan warga juga minta buat maksudnya diselamatin lah, minta kambing lah ini, tapi kan sama gua nggak diturutin ya, nggak diturutin. Jadi warga di sana juga masih kayak apa ya, naruh sesajen di bawah pohon gede, gitu. Itu masih ada. Jadi setiap mereka masih mau panen, mereka mau panen mau apa, masih ada yang sesajen gitu, masih kepercayaan kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu, dia tuh yang warga sekitar itu teh kesurupan apa sih teh? Ya marah-marah begitu. Ya marah-marah karena adanya penggalian ya. Iya, penggalian itu kan udah. Ya bingungnya di tengah-tengah bukit mungkin ya, bukan gunung. Itu ada goa gitu loh. Ada patungnya. Ada patungnya juga, kayak gapura gitu, gapura 2, yang satunya hancur gitu. Dan emang apa ya, di sana tuh ya dibilang kayak gitu, orang-orangnya juga masih kayak kepercayaan gitu ya, kepercayaan dulu, masih pegang sesajen lah, entah kayak gini lah gitu.
Ya karena gue nggak ngerti yang kayak gitu-gitu, ya gue biarin aja, itu mungkin mereka lah gitu. Kalau yang penting masing-masing ya. Iya, masing-masing aja gitu. Dan sempet juga gue bisa dibilang iseng lah ya, gue bisa dibilang iseng. Ada sajian itu, jadi gue ambil mungkin satu. Lu ini apa? Lu makan tuh. Gue ambil satu lah gitu, artinya gue ambil satu. Pokoknya gue ganggu dah itu sajian, gue ambil satu. Gue makan gitu. Itu yang lu ambil apa sih dari sajian itu? Ya, ada apa aja sih di sajian itu? Ya kayak gitu aja, ada buah-buahan kayak gitu. Itu dia berada di bawah pohon, pohonnya juga dikasih kayak rak gitu. Nah di situnya sesajen. Oh, sesajen banyak banget tuh. Dia banyak, mungkin hasil panen, kayak gimana gue nggak ngerti. Gue iseng aja, ya kan? Iseng. Jahil ya. Iya, iseng aja gue ambil gitu. Besoknya pulpen gue habis, pulpen gue habis, gue butuh pulpen malam. Terpaksa lah gue harus ke kampung sebelah. Dan jaraknya lumayan jauh kalau pakai motor. Nah waktu gue lewat pohon yang ada sesajennya itu, gue merinding gue tuh dijagain sama kaki yang gede banget. Gila, serius? Itu kaki gue, lampu motor gue aja sampai ketutup gitu. Sampai ketutup sama. Tapi itu nyata nih lu ngeliatnya? Gue ngeliatnya nyata, tapi gue bisa lewat gitu. Iya, berarti lu nembus dong? Dibilang nembus sih enggak, mungkin hampir kena, tapi ya nggak kena gitu. Iya. Jadi gue motor kaki gini gitu, anjing, ngalangin gitu. Ya gue terus aja di motor, jalanan jelek kan. Ya gue entah kepot lah, gimana gue lagi ngebut takut ya. Gue sampai dapet pulpen, gue bingung mau balik lagi gimana. Karena lu udah lihat kejadian itu ya. Iya, karena gue udah iseng. Gue udah iseng ngambil sesuatu ya. Iya, sesuatu kejadian itu ya. Iya. Dan gue jadi ngerasa takut dong kalau kata orang gue diincar nih pulangnya. Diincar. Gue sampai bayar orang buat nganterin gue. Iya. Tapi orang itu mau mau berdua. Oh ya, nganterin berdua. Tapi motor gue dibawa. Iya. Mereka juga gue dibonceng. Oh, dibonceng. Mereka berdua jadinya. Nah, sampai balik sampai tempat mes gue. Karena itu belum malam banget kan ya, baru jam 10:30 lah, mungkin 10:30 jam 10-an. Mereka balik lagi, gue jaga lagi, gawe kayak biasanya. Dan alhamdulillah gitu. Yang tadi gue berpikiran, wah gue bakal diincar nih gitu. Enggak. Enggak. Kejadiannya, aduh, sampai jalur ya. Sudah ada deh, gitu. Jalur berarti ya, kisah-kisah horor lu di proyek ya. Iya. Banyak banget sih. Lu kira-kira di proyek berapa tahun sih, Teng? Di Cianjur gue 1 tahunan. Di Cianjur 1 tahun, gue kan pindah-pindah. Gue pernah di Bandung. Oh, di Bandung juga, di Bandung. Pernah di Karawang. Terus kalau di Karawang nih, lu ada gangguan-gangguan semacam hal kayak gitu juga, Teng? Ada ya, ada namanya lahan kosong gitu kan, gunung-gunung dibikin rata. Iya, masa ya sih nggak ada penghuninya? Iya sih. Berhektar-hektar. Apalagi waktu di Karawang itu gue 150 hektar. 150 hektar? Iya, 150 hektar. Itu tuh buat dibikin apa sih? Kalau proyek gitu tuh? Ya buat dibikin pabrik. Pokoknya kerjaan gue tuh cuma ngeratain ya? Gunung-gunung yang tadinya bukit-bukit itu jadi rata. Jadi rata ya? Iya. Kerjaan gue waktu di Karawang, ya beda waktu di Cianjur ini kan galian pasir. Iya. Ya waktu di Karawang ini kan cut and fill ya, maksudnya ngekat sama nguruk-nguruk gitu. Dan banyak juga sih gangguan di Karawang tuh. Dibilang entah gangguan, entah emang keseharian mereka kayak gitu kan, nggak tahu ya, kita kan nggak ngeliat. Iya. Tuh, gue boleh cerita yang di Karawang nih. Silakan, Teng. Wah, kalau di Karawang nih rada iseng. Rada lebih parah gangguannya. Parah sih enggak, itu iseng aja, serem. Dia nyelemin. Iya. Gitu. Tapi yang diganggu tuh bukan cuma gua aja gitu. Semuanya itu. Semua, sampai yang namanya supir lagi bawa tanah
di depan kacanya supir tuh, Wah, anjing. apa, cewek kepalanya di bawah, badannya di atas gitu. Iya. Pas-pasan di kaca depan muka dia gitu. Itu Dia ada. terbang begini nih, jungkir balik gini. Enggak, jadi di kap mobil kan gini. Iya. Mobil truk tuh kan kacanya gini. Iya. Jadi gitu aja. Anjing. Gitu. Gimana sih? Cewek ini ada di depan muka supirnya itu. Sampai supirnya turun bawa kunci roda kan. Iya. Dia sampai naik ke atas gitu. Emang supir-supir itu kan pada berani lah ya. Iya. Bisa dibilang pada berani, mereka udah pada biasa gitu. Ya kayak gitu, dia sampai naik ke atas gitu, sampai dikejar-kejar lah yang kayak gitu. Gila. Sama mereka tuh. Kayak gue pernah waktu ketika nih, gue juga ini horor banget sih ceritanya. Gue jam berapa ya? Jam 11 atau setengah 12. Gue suruh jaga buangan di belakang bukit. Suruh jaga buangan di belakang bukit, ya kan? Iya. Karena bawaannya apa? Karena iniannya curam juga gitu ke bawah, jadi kan harus dijaga tuh. Di situ tuh gue cuma megang senter aja, ngasih tahu supir kalau ngebuang tanah lo ke sini, Iya. tuh sini. Suatu ketika gue ngerasa Kode ada yang ya? aneh, iya, gue ngerasa ada yang aneh. Kayak di rumputan tuh kayak ada gesekan, Iya. kayak gimana sih kalau rumput yang udah tinggi-tinggi, terus Alang ya, alang ya. kita lewatin kan ada suara Iya. gitu. Nah ini suaranya panjang banget itu, srek gitu. Sampai gue penasaran, gue senterin. Iya. Dan lu tahu yang gue lihat apa? Apa sih yang lu lihat tuh? Ular gede banget, segede apa ya? Segede toren yang hijau, tau gak, yang orange gitu. Toren yang gede? Iya, yang buat apa? Yang buat air. Yang buat air. Serius lu teh? Iya, itu sampai gede, sampai gua tungguin. Ini nggak habis-habis. Iya. Ya ular itu panjang terus. Palanya nggak kelihatan teh? Nggak kelihatan. Pala sama buntutnya nggak kelihatan. Badannya sampai gua ditoel sama supir. Iya. Anjing merinding gua. Mau ngapain katanya? Gua sadar dan yang gua lihat tuh nggak ada. Iya. Dan yang gua lihat tadi itu yang gua senterin dari Iya. tadi tuh nggak ada. Tiba-tiba nggak ada. Gila. Nah, setelah itu siangnya ya. Iya. Siang-siangnya si supir itu nanya sama gua, lu ngeliat apa semalam katanya. Oh, supir yang nepak Iya, lu soalnya semalam. dia tuh udah buang tanah, Iya. apa bersih bak mobil itu, ngelihat gua tuh masih gitu aja. Iya. Dan gua tuh nggak sadar, gua lebih dari 15 menit Iya. nyenterin itu. Lebih Lebih dari 15 menit Gila. gua nyenterin. Dan gua ceritain lah yang gua lihat itu apa, ular. Gua lihat ular kata gua. Cuman badannya aja, gua ngeliat kepala atau buntutnya. Oh, nggak habis-habis ya? Nggak ada, Iya, nggak ada nggak bisa ujungnya. habis, iya, nggak ada ujungnya. Nah di situ ada juga kan, kalau di setiap proyek tuh pasti ada warung-warungnya. Iya. Nah di situ ada orang yang menjaga tempat itu, yang kalau bisa dibilang kuncen mungkin. Oh, iya, Nah iya. kalau bahasa ini kuncen ya. Kuncen. Iya kuncen. Dia tahu. Oh, dia Kalau tahu. semalam gua ngelihat ular. Iya. Nah dia tuh langsung nyuruh orang tuh manggil gua ke tempat dia. Terus? Waktu manggil ke tempat dia langsung nunjukin kayak buku jadul warna coklat. Iya. Buku jadul kayak warna coklat, ada gambar gitu deh, ada gambar ular juga. Iya. Dan itu tuh katanya apa ya, dibilangnya tuh sejarah, entah buku sejarah, entah bilang apa. Lihat ini bukan katanya, Tapi lihat ular ini bukan gitu, ularnya gede gini Iya. katanya. Ya gua lihat ular gitu, Iya. tapi gua nggak tahu yang gua lihat itu apa bukan gitu. iya. Gue lihat ular gitu, gue ceritain ke dia, saya lihat ular, tapi yang saya lihat entah ular itu atau bukan. Dan ternyata kalau ngobrol sama dia tuh ada sejarah-sejarahnya. Iya. Iya, ternyata dari dulu tuh emang ada ular yang suka keliling-keliling, katanya sih
si buntut nyari kepala, kepalanya nyari buntutnya gitu. Jadi apa cari-cari ya? Apa cari-cari sampai nggak ketemu-temu. Situlah gua ngerasa, kenapa aku harus ke gua gitu kan? Kenapa harus ke gua gitu? Tapi semenjak gua udah bilang, gua nggak pengen, maksudnya nggak mau iya aneh gitu ya. Aneh gitu. Gua nggak pernah lihat, tapi banyak yang ngalamin. Tapi nggak ular. Iya. Entah semacam ya kayak gitu, yang tinggi besar. Iya. Kayak kuntilanak, kayak gitu. Terus yang terbang dari sini ke sini, dari sini ke situ, dan banyak banget lah. Sampai pernah waktu udahan mau proyek, bukan udahan proyek ya, maksudnya mau libur, gua lupa kalau genset buat solar ini masih ketinggalan di tempat kerja. Solar. Ini masih tempat solar, belum gua bawa ke mes. Ya belum gua bawa ke mes. Posisi udah hujan gede. Jadi kalau hujan gede itu kita buat jalan aja susah. Iya, karena blok ya. Karena mungkin bisa sampai 1 lutut. Iya. Iya, kalau tanah-tanah galian gitu kan nggak bisa kena hujan. Bisa sampai satu lutut atau sampai betis ya. Gue minta tolong sama ada di situ yang jaga juga, orang apa namanya, Om Arman. Om, bantuin yuk bawa genset. Iya. Kata gue. Ya udah noh, katanya. Sama ada tuh, lupa gue namanya siapa. Sama ini aja. Ya udah, jadi bertiga dong gue. Bertiga lu ya, ambil genset. Bertiga gue ambil genset karena berat ya, gue pakai kayu. Jadi kayu dipegang. Yang dia di depan 1, belakang 2 gitu kan. Nah, gue ini posisi di depan. Gue ngedenger suara gitu. Gue pikir burung ya kan. Gue berhenti. Kata Om Arman, cepatlah kau, apa lagi sih kau, katanya. Gak usah kau banyak dengar, katanya kan dia orang Medan ya. Gak usah kau banyak dengar, katanya. Waktu gue jalan lagi, bunyi lagi gitu kan. Sampai bunyi kencangnya itu kayak di kuping. Di kuping kita bertiga. Dan itu genset entah kemana, itu genset berat. Gensetnya mental, kitanya pada lari. Oh, lu itu lari itu bertiga lari. Dan sepatu bot gua pun masih di sana. Gua telanjang kaki ke sana. Sepatu bot tuh masih ketinggalan. Itu bikin ketawa, dan sampai si genset itu nggak diambil sampai pagi. Sampai pagi nggak diambil. Ya, gue sih sebenarnya mau aja ngambil asal ditemenin. Kalau gue sendiri ya gue juga nggak mau. Karena patro kan anjing ya. Diteng, buat tips-tipsnya nih buat teman-teman nih, kalau lihat-lihat hal-hal yang begitu atau lihat ditampakin nih sosok-sosok yang gede atau si cantik kayak gitu Teng. Ya sebenarnya sih harusnya biarin aja. Itu selama dia nggak ganggu kita. Kan kita nggak tahu kalau yang kita lakuin di dunia nyata ini mengganggu mereka yang dunia gaib apa enggak kan. Ya makanya kalau kayak gitu ya, kalau lu Islam ya lu istighfar aja. Lu baca yang lu bisa gitu. Lu mau baca doa makan kayak, mau baca doa tidur kayak gitu kan, terserah lu lah gitu. Yang penting baca lah ya. Yang penting baca doa apa gitu yang lu bisa. Intinya sih kita jangan pernah sompral sama yang kayak gitu. Kita nggak boleh sok jago lah ya. Nggak boleh sok jago sama yang kayak gituan, karena yang kayak gitu emang ada. Kita harus ibaratnya menghargai lah. Ya harus saling hargain aja. Nah, teman-teman dengar tips-tipsnya ya. Jadi harus saling menghargai meskipun mereka tak terlihat. Mereka melihat kita. Iya, tapi bingung juga ya kalau kita nggak lihat gitu. Kita nggak tahu. Bener. Iya. Jangan kemana-mana. Intinya nggak boleh sompral. Komedi Goib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sadis.